Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di ketemu di channel baru juga mulai. Ini kita lagi di kawasan Sinanglaya atau Bandung Utara, Sinanglaya bagian atas. Ini lagi di salah satu kafe. Nah, itu dia. Nah, ini pemandangan kita nih. Narasumber kita kali ini namanya Mamo, teman kita sendiri. Jadi bisnisnya di bidang retail tapi spesialis online. Jadi retailnya apa saja nanti kita bahas dan kita tanyain ya latar belakangnya gimana gitu. Ini juga kita dikejar waktu karena kayaknya akan ada live band di belakang. Jadi mudah-mudahan kekejar nih supaya suaranya bersih. Oke, mau masuk mau? Masuk kemana? Masuk dong. Oh, in frame. Oh. Nah, gitu. Nempel. Kita manual, makanya kenapa manual? Karena konsepnya pun ini kan baru juga mulai. Jadi serba dadakan ya. serba dadakan dan jadi motivasi juga buat teman-teman yang masih belum memulai bisnis. Jadi jangan menunggu sempurna baru mulai, tapi mulai aja dulu. Ini juga diculik nih judul. Seadanya dulu, jangan nunggu semuanya sempurna baru dikerjain. Karena nggak mulai-mulai nanti. Karena nggak ada yang sempurna. Oke, mukadimahnya segitu dulu. Sekarang kita perkenalan dulu. Nama lengkap dan latar belakang keluarga kumaha Mo. Halo. Ya ini acara dadakan ya. Ini luar biasa hostnya. Ini main todong dan main culik ya. Ini nggak tahu saya dibawa kemana ini. Ya teman-teman, perkenalkan saya Rahmat Tirnomo, atau kalau teman-teman dekat biasa panggil Mamo ya. Ya singkat cerita sih, saya sudah memulai usaha berbasis online itu sekitar ya 3 tahun mau ke 4 tahun berarti ya. Ya jadi dulunya ya kerja di sebuah perusahaan, kebetulan juga bareng. Nah, jangan lu. Saya mau ngorek dulu latar belakang keluarga. Gitu, latar keluarga. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Ya, saya anak kedua dari 3. Nah, anak yang di tengah biasanya anak di tengah itu suka bagian banyak disalahin dulu ya, karena saya pun punya anak 3 yang di tengah tuh banyak disalahin. Oh, enggak juga. Oh gitu ya. Karena suka ngegangguin adiknya pasti. Justru kalau saya kebalik, Bro. Oh, kalau saya jadi penengah. Nah, yang rame itu yang pertama, atas yang sama yang bawah. Nah, saya itu selalu jadi sikap yang menetralkan suasana. Oh, pantesan sampai sekarang ya. Nah, sampai itu sekarang. Sampai sekarang ke bawah. Karakternya ke bawah terus. Itu dari membentuk karakter dari kecil. Selalu mengalah posisinya ya. Ya, kurang lebih begitulah. Win-win solution. Win-win solution. Oke, nah itu karakter awal nanti akan kita bongkar ya. Kenapa orang yang suka mengalah, yang tidak ambisius tapi bisa jadi pebisnis, karena ini aneh juga. Karena kalau orang pebisnis itu harusnya ambisius. Ya nanti kita ulas. Jadi beliau anak kedua dari 3 bersaudara. Bapak profesinya? PNS. Bapaknya PNS. Jadi nggak ada juga ibu rumah tangga. Tuh, nggak ada darah-darah pengusaha. Ada. Okay. Justru malah awalnya perjalanan usaha dari awal itu termasuk yang menentang tradisi. Nah, itu. Kita bedah dulu keluarganya karena penting nih ya. Supaya nggak ada alasan buat kalian yang punya latar belakang keluarga yang sama misalkan nggak mulai. Nah, jadi beliau ini anak kedua dari 3 bersaudara dengan bapak seorang PNS. Terus ijazah terakhir naon? Ijazah yang dipegang terakhir SMA ya. SMA. Tapi sempat kuliah sudah sampai tingkat akhir. Tingkat akhir gitu. Udah tinggal ibarat tinggal kedip lah. Tinggal kedip udah lulus benar. Tapi nggak tahu ya, ada hasrat yang pengen apa ya? Mungkin sudah mulai bisa berpikir kreatif dulu. Jadi melihat kemampuan terus juga potensi yang ada, saya berpikir
kok kenapa nggak, kan waktu dulu mengandalkan sekali dari orang tua kan untuk biaya kuliah, untuk biaya, dulu saya sempat ngekos. Nah itu kan jadi entah kenapa jadi punya rasa beban. Nah dengan umur udah gede jadi pengen bisa mandiri ya, sebenarnya berangkat dari situ sih, sudah mulai berpikir liar. Berarti gini, niatnya sih berbisnis atau nyari duit sambil kuliah buat biayain kuliah gitu. Ya, jadi pengen Niatnya. mandiri sih sebenarnya. Niatnya Ya. gitu. Nah, jadi niatnya pengen nyari duit buat bantu-bantu bayar biaya kuliah karena malu udah pengennya usia. mandiri. Sebenarnya pengennya mandiri. Pengennya Jadi mandiri, tapi ada rasa endingnya, malu. Hah? Endingnya tidak semudah yang dibayangkan. malah DO ya. Malah ya kurang lebih begitu. DO atau mengundurkan diri. Sebenarnya gini ya, ada kayak perasaan pertentangan batin ya. Jadi pengennya tuh pengen mandiri gitu. Melihat nggak ada contoh sih sebenarnya, nggak ada contoh, cuman saya melihat ini ada peluang yang bisa saya jalankan secara secara mandiri dan itu bisa menghasilkan uang buat saya. Sebenarnya sih simple sih, pengen dapat cuan saya. Nah, tapi malah bumerang. Ya. Iya, kan niatnya kan pengen beresin kuliah dengan Betul, biaya sendiri. betul. Tapi malah lebih tepatnya DO mengundurkan diri atau mengundurkan diri Ya, udah atau jadi- kabur. Kalau kabur ya bisa juga ya, kalau singkatnya mah kabur. Oke lah, tapi kan yang punya Facebook juga DO ya. Gitu sih, yang punya Tesla juga sama. Gitu, jadi jangan berkecil hati lah buat yang DO kabur atau yang mengundurkan diri. Ya mungkin juga berangkat dari prestasi di kampus dulu ya. Di kampus kan bukan termasuk orang yang berprestasi, nilai pas-pasan. Jadi tidak ada yang bisa terlalu diandalkan. Sementara kita tahu ya lapangan pekerjaan kan semakin sempit, yang keluar dari kampus banyak banget. Nah, jadi intinya udah pesimis duluan ya. pengen curi star duluan. Pengen curi start. Tapi bener curi start, udahan kuliahnya mah ya, cuman nggak dapat ijazah. Semuanya bubar. Dan dulu di Unpadnya, Unpad Bandung jurusan? Di pertanian saya. Oh, nyambung tanah. sekali, oke. Jadi buat yang DO kalian bisa kok jadi pebisnis. Tapi bukan contoh yang baik ya. Bukan contoh yang baik, cuman banyak kasus yang DO justru berhasil. Baik di luar sama di dalam negeri juga banyak. Punya anak berapa? Sekarang 3. 3 yang paling gede? Paling besar baru SMP sekarang. SMP, swasta atau negeri? Swasta. Oh, berarti ada biaya ya? Alhamdulillah. Kalau negeri agak mending. Alhamdulillah. Nah, kalau swasta ada biaya. Oke, berarti udah ada beban tuh. Ya. Nah, dulu memulai bisnis di anak yang gede usia? Dulu Baru 2 kan anak ya dulu ya? Oh, ini. Kalau mulai itu ya dari zaman di kampus itu sudah serabutan. Tapi kan sempat kerja resmi dulu kan? Ya, Nah, kerja. ini beban yang paling berat itu kan memulai usaha saat sudah punya buntut tuh. Oh, iya. Ya nggak? Nah, kalau masih bujangan masih nothing tulus. Justru mulai usaha ketika anak ketiga lahir. Anak ketiga lahir, anak yang paling gede umur? Anak pertama itu sekitar SD kelas 1-2 lah. SD kelas 1-2, biayanya baru 1 lah ya, yang agak lumayan. Tapi SD mah masih gratis ya, cuman buku-buku aja lah. Ya. Cuman anak 3 itu lumayan. Ya kan, udah ada biaya yang harus ditanggung, tapi berani secara ekstrim melepas penghasilan tetap. Dulu setelah DO sambil ngelanjutin usaha, kerjanya pertama di dulu ada warnet. Ya, warnetnya itu sebenarnya bukan sebagai staf warnet ya, bukan sebagai operator, cuman di warnet itu ada background bisnis lain. Jadi dia punya perusahaan yang ownernya itu punya bisnis semacam pupuk, terus ada kerajinan. Jadi dia menampung kerajinan terus produksi dari produksi yang lokal. Warnet ya, di mana? Itu di daerah Bandung juga. Daerah Pungkur. Bandung ya. Iya. Itu kerjanya malam loh. Jadi orang warnet pulang, yang kerja di warnet pulang, kita baru start. Jadi benar-benar jadi kalong loh. Jadi spesialis shift malam. Shift malam tapi sebagai marketing.
sebagai marketing online ya. Jadi dulu nawarin pupuk, jualan pupuk ke luar negeri, terus apa lagi ya, pupuk, kerajinan, sama ada snack ya. Ya snack keripik tapi dikemas ulang, dia branding. Nah kita bertugas untuk menjual produk-produknya mereka gitu. Jadi tugasnya bukan di warnetnya murni ya, Bukan. tapi lebih ke marketing online. Ya, untuk produk di luar produk warnetnya gitu. Padahal zaman itu online belum terlalu. Belum ada Facebook, masih Friendster. Oke, berarti Jadi marketing tuh full email to email. Ntar. Ini suaranya Alibaba, udah bocor nih. Ntar. Netbook ya, apa itu? Ntar. Ke kerjanya di warnet jadi marketing, terakhir jadi supervisor. Ya. Di warnet. Tapi di warnetnya job desk-nya bukan menjaga warnet tapi marketing. Dari zaman belum ada Facebook. Bayangkan. Oke, jadi ini masternya online ternyata ya. Kalau kepepet mah ngulik coy. Nah. Oke, dan itu berapa lama? Ya sekitar bulanan lah, nggak nyampe setahun. Karena endingnya gue kabur. Jadi ada job dadakan. Wah itu mungkin karena awal-awal baru kerja di orang ya. Sok harus ke Jakarta malam-malam. Sementara tim nggak ada yang sanggup. Jadi ya inilah jadi belajar apa namanya ya, merangkul tim itu tidak semudah teori kan. Nah kebetulan si sang owner ini nggak deket, nggak tahu mungkin dia treatmentnya kurang pas. Jadi begitu ada event-event, jadi apa ya, di balik layar tuh ada cerita pembangkangan dan saya ada di tengah-tengah itu sebagai supervisor kan. Memang supervisor tuh posisi paling, nah itulah pemimpin level 1 yang paling nggak enak tuh supervisor. Tekan dari atas, tekan dari bawah, kabur aja. Tekan dari atas kencang, dari bawah kencang. Wah itu kalau di atas supervisor, di bawahnya kurang kencang, dari atas kencang ya gitu. Supervisor paling nggak enak. Oke. Berarti sebetulnya sudah ada basic jualan online dari zaman Friendster, makanya ente itu kan termasuk orang yang masuk kategori orang yang betah di depan komputer dan di belakang meja lama. Karena dulu waktu pas kuliah juga sempet gini coy, gue kan kuliah di pertanian tuh. Nah karena memang dari awal tuh dari SMP dulu, dari SMP tuh dikenal di keluarga itu sebagai anak yang suka ngerusak komputer. Jadi memang ngulik. Nah itu dulu sampai karena nggak lulus tuh ya kan, orang tua pengen apa, udah kamu punya ijazah aja udah senang gitu ya. Akhirnya saya menyampaikan inspirasi dong, ya udah boleh deh didapat ijazah tapi pengen ganti jurusan, otomatis kan daftar lagi di kampus lain. Jadi S1-nya tinggal ujung itu nggak diberesin, saya daftar lagi. Oh, sempat daftar ke swasta. Swasta di jurusan informatika. Gaya kan gagal. Wah, pengen punya komunitas yang bisa saling sharing. Nyambung lah ya, pengen meningkatkan passionnya. Ilmu. Ya, ternyata begitu udah masuk beda. Jadi karena mungkin terlalu otodidaknya udah jalan, ilmunya udah punya basicnya. Jadi merasa balik lagi ke basic. Belajar teh. Jadi gini coy, kampus judulnya kampus komputer informatika, tapi yang masuk di dalam yang baru pegang komputer aja ada. Jadi pada nempel kan, jadi kalau ujian jadi tugas, jadi dukun pandangan. Jadi saya keganggu begini ya. Akhirnya dua-duanya lepas semua. Jadi Anda emang anak yang berbakti dan sangat diharapkan sama orang tua ya. Oke. Udah 2 kampus dan tidak lolos. Dan di warnet pun mabur. Oke, karena ternyata mengelola tim itu tidak mudah dan itu pengalaman pertama sih. Dimaklumi. Nah, setelah dari warnet dari warnet sempat langsung ke dunia kerja yang profesional lah. Jadi sama kakak yang ngarahin di farmasi. Nah itu semenjak lepas dari situ jarak nggak lama terus kakak bilang ada lowongan, saya ikut. Yang di Subang itu langsung? Ya di Subang. Oke, nah itu kan farmasi di Subang mah saya tahu ceritanya lah ya. Oke, setelah farmasi kan kita backgroundnya berarti udah mulai nyambung nih dengan sayanya.
di mana kita dilatih nggak hitung-hitungan kerja. Ya. Maksudnya jam kerjanya nggak ada hitung-hitungan yang kita kejar Bener di ya. target. Nah itu marketing banget lah ya. Dan itu marketing B2B kan Ya. kalau di farmasi itu. Jadi kita punya basic yang sama. Nah kita skip di farmasi karena intinya gini ya, saya ngelihat juga kan kalau basic terutama marketing itu memang bagus buat jadi pengusaha yang punya basic marketing. Bukan maksudnya basic yang lain kurang bagus ya, cuman kalau basic marketing itu kan sudah terbiasa bergaul dengan orang, mendobrak hal-hal yang tabu atau yang kalau kita pemalu, itu marketing kan nggak akan jalan, benar nggak? Nah, sedangkan di bisnis itu misalnya retail, kita masuk ke supplier besar itu kan kita harus nggak punya malu dulu kan, harus kelihatan pede untuk nego-nego kan. Nah ini saya rasain, saya punya keberanian mendobrak supplier besar itu karena punya basic kerja di farmasi kan. Kita biasa hubungan sama dokter, sama profesor, sama direktur rumah sakit, ya nggak, sama orang dinas. Itu basicnya B2B-nya dari situ. Oke, kita skip yang farmasi. Kenapa? Kapan mulai usaha sendiri? Artinya keluar dari dunia profesional, keluar dari zona punya gaji tetap, dan memulai bisnis sendiri. Sebenarnya kecelakaan. Jadi kecelakaan waktu ya. masih di farmasi itu dari orang tua, dari mertua aja. Nah kebetulan jodohnya mertua orang usaha ya, orang dagang ya, dari awal. Jadi punya punya bekal itu aja sebenarnya. Dan suatu saat mertua bilang ke saya, mau udah bantuin papa aja gitu. Nah di sini mah adalah yang bisa dikerjain gitu. Papa waktu itu di IO ya? Ya masih di IO. Jadi kebetulan IO-nya IO di bidang otomotif kan. Jadi sering bikin pameran, terus juga banyak orderan itu menjual jasa sih sebenarnya, menjual jasa, bikin aksesoris, kemudian variasi-variasi yang berhubungan sama event biasanya. Kemudian punya aset-aset buat disewakan, aset-aset properti, aset buat pameran juga sih sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa dikerjain. Dan kebetulan waktu itu sempet iseng memasarkan produknya, dan itu jalan. Jadi dulu tuh belum ngerti Google Ads ya. Jadi bikin blog. Bikin blog, pasang di situ. Ada yang order tuh dari situ. Jadi melihat, wah berarti saya juga bisa ya, walaupun basic saya nggak ada di dunia di dunia otomotif ya, gitu. Nah, cuman ya lucunya begitu setelah saya pikir-pikir, ya juga ya kan, karena kerja jauh dari keluarga kan, udah punya anak satu waktu itu, anak udah mulai besar. Saya berpikir harus ada sosok bapak kan di keluarga. Di rumah, nah, ya. Di farmasi mah hesenya. Ya, nggak tahu kok bisa berpikir gitu ya. Akhirnya ya udah deh, ikut mertua aja deh, apa aja yang dikerjain. Karena dulu waktu sebelum kerja sempet magang, mungkin ya bahasanya magang, itu bantu-bantu di event itu. Nah cuman setelah memutuskan untuk mundur, nah ini cerita baru, mertua itu mendadak meninggal. Jadi yang diharapkan akan membackup untuk mendidik ya kan, sebenarnya perlu dididik kan. Karena saya ingat banget terakhir mertua itu bilang gini, papa mau ngajarin caranya bikin, kan punya bikin kerajinan gitu ya, bikin kerajinan dari besi, bikin piala-piala, bikin tropi-tropi. Nah itu pengen dikasih tahu sumber-sumbernya di sini nih, nanti kalau kamu mau bikin, kan waktu itu kebetulan produk itu yang bisa saya jualin di online. Nanti papa kasih tahu cara bikinnya begini. Itu belum kesampaian, jadi udah memutuskan untuk ikut terjun di situ. Akhirnya ditinggal sendiri. Bingung kan, nggak ada mapnya gitu. Sementara aset itu saya nggak punya hak
lebih ya, karena Mertua ya. ya itu kan keputusan mertua sepihak kan, dan keluarga tidak semuanya setuju kalau misalnya diterusin gitu. Akhirnya ya merangkak, nyari celah, Nyari hal baru kan. nyari hal baru. Kebetulan sembari jadi jurnalis lepas itu dari situ. Oke. Jadi dari IO mertua karena ditinggal sendiri dan nggak bisa dilanjut, masuk ke dunia jurnalis. Ya. Jadi apa namanya tuh? Ya kontributor lah. Kontributor daerah ya. Untuk salah satu majalah otomotif. Ya. Oke, dari situ punya penghasilan ya? Ya, dari situ punya penghasilan dan kenal sama pemilik-pemilik usaha di dunia otomotif kan. Nah itu. Nah makanya kepikiran tuh kalaupun harus usaha nggak jauh nih, karena udah tahu sumber-sumbernya. Ya. Waktu itu kan nyobain jualan apa aja ya, ada jualan pelek, jualan ya pokoknya variasi-variasi, stiker-stiker mobil gitu. Nah berangkatnya dari situ tuh. Jadi kalau misalnya brand kan sekarang ngangkat nama tokonya DTX ya. DTX itu kalau misalnya pada searching itu ada satu logo yang berbeda ya. Kalau sekarang kan warnanya merah putih kan, merah putih hitam. Kalau dulu tuh biru, culun lah. Nah itulah cikal bakalnya usaha tuh ya. Dan isinya itu nggak jauh dari variasi-variasi mobil. Dulunya mobil karena Ya. Sebagai jurnalis di situ targetnya banyak di Banyak mobil. di mobil, banyak berkecimpung di liputan-liputan modifikasi. Ya mobil lah, roda 4 gitu. Jadi dulu mah jadi jurnalis sekaligus jualan juga lah karena ada tahu sumber ya. Kepikiran, karena dari awalnya memang udah ada minat kan. Waktu zaman di kuliah dulu kan udah jualan, udah mulai pengen mandiri sebenarnya. Karena kan rumus jualan itu tahu sumber, kita tahu sumber barang dan kita tahu jualnya ke siapa dan di mana gitu kan. Sesimpel itu ya. Oke, berarti setelah jurnalis nggak dilanjut. Ya. Nggak dilanjut jurnalis, loncat ke jualan. Nah ini kan yang paling mendebarkan karena jurnalis itu kan punya duit pastilah, ada pemasukan pasti. Ketika memutuskan untuk jualan sendiri kan nggak ada kepastian tuh. Nah kenapa memutuskan melepas yang udah ada kepastian dan mengambil resiko tinggi? Ini yang apa ya? Ini yang sampai sekarang saya belum bisa jawab. Kenapa ya? Ya karena nggak ada alasannya. Tahu-tahu saya di titik yang mundur gitu. Selalu tanpa tahu nanti akan ngapain. Ya berarti yang saya tangkap memang Anda ini sama seperti kata-kata Bob Sadino ya, harus jadi jelema goblok gitu. Mungkin orang yang nggak berpikir, ilmu jualannya nggak banyak ngitung kan. Betul. Pokoknya mah ini nggak cocok pindah. Udah, terus kalau pindah dapat penghasilannya dari mana nggak tahu, pokoknya pindah lah we. Nah ini juga terlalu pede mungkin ya, terlalu pede asal udah tahu sumber, bisa lah jualan kayak gini. Nah oke, ternyata banyak zong. Banyak zong. Nah jadi dulu pertama setelah dari jurnalis yang dijualin apa? Ya tuh yang variasi-variasi itu. Variasi-variasi. Oh karena yang tahu sumber-sumber itu. Ya kebetulan ada juga kenal yang bisa produksi sendiri. Ya kan artinya sumber langsung tuh ya. Ya tangan pertama. Terus, ya. Dari supplier ya nggak supplier langsung sih, cuman dapat harga lebih miring lah. Itu banyak informasi-informasi itu dan saya coba di situ tuh. Oke, dan berhasil? Enggak. Bertahan berapa lama jualin variasi mobil? Itu sebenarnya masa-masa kelam karena ya bisa dibayangin ya, istri lagi lagi hamil kan, bentar lagi mau brojol. Nggak punya penghasilan tetap. Mertua udah nggak ada yang diandalin. Bisa di backup. Jadi sementara pekerjaan yang andalan satu-satunya udah dilepas gitu ya. Ya agak gengsi juga kalau mau balik ya, walaupun mungkin bisa ya. Cuman ya jalan aja sampai akhirnya sampai anak lahir itu juga penuh drama itu. Anak lahir itu sampai pecah ketuban gitu kan, nggak ada biaya. Wah itu ngeri itu, harus sesar kan, sesar. Dalam posisi belum jalan kan, memasarkan tapi nggak ada yang laku gitu. Sampai nyoba barang lain, sampai nah ini yang lucunya,
sampai ada yang menyarankan satu produk nih yang sampai sekarang nih jalanin nih. Nah sebenarnya sih saran ini nih. Oh, yang stiker. Nah stiker, stiker itu sebenarnya saya nggak mau niat jualan. Kenapa? Karena saya minatnya kan kalau waktu di zaman otomotif itu kan roda 4 kan. Mobil, Nah ini stiker motor trail ya. Dunianya ya maksudnya tahu, tapi nggak mendalami dan minat saya dibentuk di waktu zaman jurnalis nggak ke arah situ gitu. Nah akhirnya itu iseng tuh, cuman posting sekali di Facebook ya, Facebook posting sekali dibiarin. Itu sampai anak lahir sampai anak lahir itu belum jadi. Tapi ada orderan, anehnya itu gitu. Di produk yang saya udah tahu sumbernya langsung, terus juga ada apa lagi ya? Saya merasa pede memasarkan, justru nggak jalan. Dan saya udah ngotak-ngatik segala macam nggak jalan. Yang saya biarin itu jalan gitu. Jadi gini, bukan dibiarin, tapi yang tidak dibayangkan ini akan berhasil, justru ini yang jadi berhasil. Yang dibayangkan awalnya, oh ini saya cocok di sini dan ini pasti berhasil karena saya tahu jualan, tahu sumbernya, tahu cara jualannya. Justru Allah tidak mentakdirkan cocok. Yang salah di mana? Karena nggak dilemesin, bro. Ngotot ya. Jadi apa ya? Mungkin terlalu pede dan jalur ini bener gitu ya. Idealis kan. Dan kebetulan memang saya dari perjalanan hidup juga kan sudah sangat jadi orang yang aneh ya. Sudah sangat orang yang aneh, menentang tradisi segala macam lah. Sampai saya inget lu sama ibu saya, wah itu kenapa? Pernah dibuang? Gitulah. Anak seorang PNS yang pasti PNS itu tahu kalau mau jenjang karir itu harus sekolah, ijazah itu penting. Yang ketiga, sudah disupport di 2 kampus, di 1 kampus negeri, kabur, dikasih, terus juga minta ke swasta juga dikasih yang sesuai jurusan yang dimau juga. Masih kabur juga. Terus udah disupport, dibantu di bidang pekerjaan, diarahkan, dilepasin juga. Ini udah anak yang sangat durhaka sih emang Anda ini. Mungkin gini, ada gengsi juga ya. Kan jauhnya, orang tua kan di Semarang. Nah, saya juga ngalamin kalau sebagai perantau itu ada gengsi tersendiri lah. Kalau mau minta atau tolong tuh kita di sini harus kelihatan berhasil lah, seolah-olah gitu ya. Padahal mah nggak gitu juga ya kan. Karena memang dari awal cita-citanya kan nggak mau jadi beban kan. Apalagi begitu. Jadi dari zaman sekolah udah jiwa idealismenya, ternyata idealisme itu nggak berlaku di dunia bisnis. Karena, nah ini saya juga ngalamin, nyuruh kamu jualan itu kan rada susah. Dan sesuai idealisme dari mulai stiker, serius jualan stiker gitu, nggak serius-serius. Sampai akhirnya udah kerasa duitnya baru serius. Jadi terus, passion itu akan datang ketika udah kerasa. Ketika ada duitnya. Nah, terus sekarang ke jok. Jok itu jualan yang mahal terus kan. Mau jualan murah karena saya pun prinsip saya pribadi kan jualan yang laku, bukan jualan yang bagus, bukan jualan yang aneh, bukan jualan yang menurut saya ini bakal laku, bukan. Tapi menurut pasar laku itu yang saya jual. Anda itu kan tidak begitu. Menurut saya bagus, ini bakal laku, feeling. Nah itu yang hendak dijual, padahal mah nggak laku. Nah ini juga kan saya baru menembus Anda di bidang jok. Ini baru seminggu ini saya suruh jualan yang laku. Gini bro, ini kalau menurut saya sih sebenarnya ini investasi ilmu ya. Memang akhirnya saya tahu kesalahan saya itu kan karena udah digampar beberapa kali menjalani sendiri kan. Dan selama perjalanan susah jualan itu kan sebenarnya tidak ada sesuatu yang sia-sia kan, karena nguliknya itu kepake sampai sekarang. Itu sisi positifnya ya. Cuman ongkosnya mahal. Nah, itu yang sebenarnya orang nggak pernah lihat karena orang cuma tahu wah ini bisa jualan banyak, bisa bagus jualannya, tapi dia nggak tahu prosesnya itu kan. Nah, prosesnya itu saya dapat dari situ ya. Dari idealisme yang susah jualan. Idealisme yang salah. Justru di situ ilmunya itu. Nah, ilmu itu ketika diterapkan ke barang yang
laku. Wah, itu langsung kenceng. boom ya. Ya, jadi di sini harus di garis bawahi ya, kalau bisnis itu turunkan dulu egonya. Ya, jualah lah yang laku, jangan yang ideal menurut kita bagus atau menurut kita ini pasti laku tanpa riset. Itu yang benar, ini sekarang riset. Malahan zaman sekarang ini mau riset produk laku mah gampang banget. Medianya sudah banyak. Nggak kayak zaman dulu kan mau riset produk laku tuh susah karena tiap perusahaan pasti menyembunyikan itu kan. Aksesnya kita pasti tertutup. Zaman sekarang tuh enak banget. Cek. Oke, titik balik. Hampir semua episode jadi titik balik sebenarnya buat saya ya. Termasuk tadi ya kalau misalnya dibahas mengenai mengesampingkan ego, itu kan proses ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya prinsipnya sih gini. Yang penting sih bergerak aja dulu. Bergerak nanti akan ketemu polanya sendiri. Saya termasuk yang punya belief ya, punya kepercayaan tuh kalau selama orang mau bergerak dia akan dikasih jalan. Seperti juga mungkin kalau kita terinspirasi, kalau saya sih diajarin guru ngajinya kan gitu ya. Zaman waktu Nabi Ismail dengan Siti Hajar kan dalam posisi mencari air Zam-Zam. Nah itu sebenarnya sih yang penting kan gerak dulu. Nggak tahu dia akan ada sumber air itu ada di mana gitu. Nah dicarinya jalur Safa Marwah aja, tapi ternyata air Zam-Zamnya di tempat yang lain. Nah sebenarnya kita hanya perlu bergerak untuk menemukan air Zam-Zam itu sebenarnya. Dan sayangnya kalau misalnya kita tidak punya ibaratnya punya teman bercerita yang punya usaha, kita nggak ngeh. Ya termasuk tadi ya cerita saya itu menemukan air Zam-Zamnya ada di stiker gitu ya. Bisa jadi nanti ada lagi sumber lain. Ya termasuk akhirnya saya menemukan pola kan, kalau kata Kang Kusna ini kan yang dijual tuh yang lakunya. Nah sebenarnya sampai ke titik itu kan sebenarnya proses itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang titik balik, saya akan sangat selalu merasa bersyukur karena setiap hari itu ada titik balik. Gitu coy. Agak berat nih bahasa kita nih. Karena gini, kan ini kembali ke latar belakang kenapa saya bikin channel seperti ini ya. Karena latar belakangnya kita nih sama-sama mantan karyawan swasta ya. Yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja rata-rata, benar nggak? Saya belum nyampe. Oh belum. Oh iya enggak. Baru 7 tahun. Kepotong kuliahan. Nah, kalau saya udah 15 tahun lah kerja di orang, udah enak. Selalu ada hati kecil tuh pengen usaha sendiri gitu, tapi kan terbentur di mental ya. Mental berani atau enggak berani, enggak takut gagal, nggak punya pengalaman, terus ngelihat yang pebisnis yang gagal gitu, bukan pebisnis yang berhasil yang dilihat ya. Gitu, cuman ya harus punya target sih kembali. Tapi saya nggak akan cerita mengenai saya. Saya mau menggali mengenai ente nih. Kan ente termasuk kalau versi saya ini termasuk orang nekat ya. Ya. Dari mulai usaha saya tuh selalu punya visi. Visinya tahun ini harus di level ini, tahun depan level ini, tahun kelima di level ini gitu kan. Dari mulai kerja sampai ke bisnis. Kalau saya tanya ente, mau tujuan bisnis ente teh naon sih? Stiker teh mau dibawa sampai kemana sih? Jok mau dibawa sampai kemana sih? Ini salah satu lini bisnis ente yang sempat kacau nya. Selalu jawabannya teuing. Nah ini kan plus minus ya, yang kayak gini tuh plus minus. Jadi untuk yang masih berpikir anjir kudu visioner ya, harus punya visi, ternyata enggak juga. Enggak juga. Harus dari hobi ya, enggak juga. Enggak juga. Harus sesuai passion, sesuai hobi, sesuai idealisme, enggak juga. Saya punya visi. Ya bisa jalan usaha, tapi yang di sebelah saya nggak punya visi bisnisnya. Tapi hidupnya nyaman-nyaman saja, bahagia-bahagia saja dengan 3 anak. Di mana-mana bro, kalau misalnya dilemesin tuh enak bro. Dilemesin tuh enak gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih bagus ya, kalau kata Kang Gusta mah lebih enak punya visi, punya misi, itu bagus. Justru itu visioner tuh, bisnis besar kan bertumbuh dengan cara seperti itu ya. Ya cuman kalau yang saya alami beberapa tahun ini selama menjalankan bisnis, visi itu akan tumbuh dengan sendirinya sih sebenarnya ya. Kalau saya merasa sih apa ya,
ketika kita ya sebenarnya sih idealisme itu jadi nilai bisnis kita sendiri. Kita nggak bisa mengcopy paste gitu. Bisnis orang lain nggak bisa gitu. Kalau saya lihat ya. Jadi kita akan punya pola sendiri dan itu bisa jalan, nggak ada masalah kalau misalnya ada orang yang ya kayak saya ya, ceritanya itu kan agak unik ya. Kalau diingat-ingat lagi tuh nggak ada minat di situ, ternyata jalannya di situ. Sampai minggu ini juga ada yang lucu nih. Saya nemu pola baru, nemu sumber air baru. Apa coba? Mungkin Kang Gusnya malah belum tahu. Jualannya jualan perkakas. Itu benar-benar nggak disangka ya. Di luar bidang yang sudah bertahun-tahun dijalankan. Ya iseng aja sebenarnya, iseng jalanin, cobain dengan background keilmuan yang kita punya dari pengalaman sebelumnya, dan itu jalan gitu. Luar biasa sih kacang goreng. Karena kan gini, ilmu marketing itu kan gini, kita kerja dulu di marketing itu kan jualan, ya kan? Dan yang kita ambil itu kan ilmu marketingnya, bukan product knowledge-nya kan? Jadi kalau udah punya ilmu marketingnya, disuruh jualan apapun ya pasti bisa jualan, karena yang kita tahu itu cara jualannya, bukan produknya. Karena product knowledge-nya mah ada ahlinya di pabriknya gitu. Kita mah orang marketing. Tinggal mungkin kita lebih harus peka melihat kan barang itu kan, sumber barang banyak banget kan. Ya termasuk kayak Kang Gus ini kan punya toko kan dengan produk berapa Kang? Ada 1000 hampir. Dari 1000 barang kan kita harus memilih mana yang fast moving sama yang enggak kan. Itu sebenarnya yang saya belajar juga dari beliau ini. Yang fast moving itu yang harus kita temuin, karena kan kita perlu berputar kan, darah bisnis itu kan cash flow kan. Kita cari yang cepat muter lah, ngapain kita bertahan di produk yang cash flow-nya nanti gitu ya. Mending yang ada dulu kita puterin gitu. Nah, tapi ini saya warning juga nih buat yang mau mulai usaha dengan tidak memiliki visi atau segala ditabrak model Mamo ini, harus siap mental satu, karena beliau ini mentalnya udah teruji lah. Ya, mental dilemesin itu passwordnya. Cuman buat kalian yang punya mentalnya rada kaku, nggak lemes, itu siap-siap bakal cepat mental. Kalau kata saya gini, kalau kalian punya sikap mental yang kaku, carilah teman yang lemes. Nanti jadi imbang. Makanya ini tidak. Saya mungkin juga nggak tahu ya ceritanya DTX ini akan jalan terus tanpa beliau. Dan ya ini cerita apa ya, faktor X kali ya. Kalau misalnya nggak ada penyimbang begini, mungkin saya juga akan ini ya, slownya terlalu kebangetan seolah-olah tidak membawa buntut di belakang. Saya melihatnya gitu. Jadi ini juga plus minus ya. Jadi plusnya kita punya mental berani untuk melangkah. Kalau mental model Mamo itu cuman harus diimbangin sama mungkin punya komunitas atau temen yang ngingetin nih, gitu kan. Jangan terlalu santai seolah-olah di belakang itu tidak ada anak istri yang akan minta duit buat beli nasi. Justru kalau saya malah kebalikan coy. Dan di situ kan mungkin berpikirnya gitu ya. Kalau saya nggak gitu. Cuman memang gini ya, kekhawatiran itu ada sih, tapi tidak, mungkin levelnya akan beda ya, tiap orang punya beda. Dan memang mungkin programnya di otak saya udah begitu gitu ya. Cuman artinya santainya tapi berisi. Ya kan nggak semua tidak ya, mungkin beliau ini yang tahu saya sering begadang. Jadi saya nggak pernah hitungan sama waktu gitu. Nah, nilai-nilai itu kan sebenarnya yang kelihatan santai. Di jam kerja nih mungkin orang kelihatan santai, tapi di luar yang tampak gitu kan sebenarnya sibuk meskipun itu tidak sehat dan ini tidak, apalagi udah berubah coy, polanya udah berubah, sekarang udah normal, udah sehat alhamdulillah. Biasanya tidurnya itu setelah subuh dan ini tidak dianjurkan. Ya, jadi harus enjoy lah, kerja enjoy, badan sehat, jangan sampai merusak juga. Nah ini kayaknya ini udah cukup lama nih kalau disambung-sambung. Meskipun kita pindah-pindah tempat, tapi sesuai judul, sesuai nama akun, nama channel juga baru juga mulai. Nah emang ini baru juga mulai, ini video kedua kita. Sebagai contoh, jangan sempurna, jangan
dengan HP yang dipegang sama tangan selama hampir setengah jam lebih. Ini kita jalan dulu aja, karena tujuannya kita lebih ke sharing. Kalaupun insya Allah ada AdSense, mudah-mudahan tidak membelokkan hati kita. Allah tetap meluruskan kita bahwa insya Allah ini untuk sharing juga AdSense. Terus kenapa bikin channel ini? Karena itu tadi, saya pernah merasakan bekerja udah lebih dari 10 tahun, pengen memulai usaha itu rata-rata temboknya terlalu tinggi, blocking areanya saya terlalu besar dulu, itu terlalu banyak ketakutan sampai akhirnya memaksakan diri untuk memulai usaha, dan ternyata alhamdulillah sampai titik ini. Meskipun di tahun pertama gagal, Mamo pun kurang lebih mungkin sama, ada kecelakaan, sempat maju mundur, sempat ada di titik terendah itu pas usaha kan. Sebelum Dibanding kerja. sebelum iya pas mulai itu yang pas Iya, kan? mau anak lahir. Jadi saya ingat banget tuh, nggak pernah lupa ya, pas bulan puasa istri hamil nggak punya makanan. Jadi kita buka puasa cuman pakai apa sih, air minum kemasan tuh yang apa, nata de coco. Wah itu nikmat, pengalaman luar biasa. Dan itu di titik usaha kan, Ya udah mulai nggak ada bukan pegangan. kalau punya gaji mah nggak mungkin kayak gitu lah. Nah itu titik-titik di titik nadir itu sampai akhirnya bubbling naik ke atas lagi, itu kan ini harus jadi, pasti selalu menjadi pertimbangan buat yang mau dari jalur karyawan untuk memulai usaha. Pastikan pertimbangan itu. Tapi kami ini berdua sudah melewati itu. Mama udah pernah usahanya bisa dianggap tidak menghasilkan, dengan membawa keluarga itu di bawah garis kemiskinan. Saya pun sama, saya sempat gagal berbisnis 3 bulan pertama, bulan keempat kita kerja lagi di orang, cukup 3 bulan berikutnya alhamdulillah kita kerjain lagi bisnis sendiri. Jadi semuanya juga ngalamin kegagalan. Jadi buat teman-teman yang mau mulai berbisnis, yang penting tuh langkah pertama. Semoga cerita ini menguatkan kalian, menguatkan mental kalian, menguatkan tekad kalian bahwa kalau mau berbisnis itu pasti ada yang nolong. Ya karena niat kita kan mensejahterakan keluarga. Bismillah pasti ada yang nolong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.